Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pagi ini kita akan membahas tentang akhlak tauhid. Dalam hidup bersama memerlukan aturan hidup agar terpelihara hubungan dalam kebersamaan menjadi harmonis. Bila terjadi perselisihan, tentu perselisihan itu terkait atau menyangkut nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tentu ada perdamaian atau sanksi untuk mengembalikan ke keadaan semula atau kembali harmonis. Sanksi di sini bisa kuat karena memaksa, biasanya sanksi hukum, atau sekedar keadaan yang menimbulkan rasa tidak enak atau malu karena melakukan perbuatan yang dilarang dan lain-lain. Setiap perbuatan ada nilainya. Nilai itu selalu berbunyi baik dan buruk. Bila nilai-nilai itu terhimpun dalam satu klaster, maka jadilah dia kaidah. Jadi kaidah adalah himpunan nilai-nilai yang menyangkut baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, perintah dan larangan, yang berfungsi mengatur tata kehidupan bersama dalam masyarakat, bangsa, bahkan dunia. Nah, masing-masing klaster itu ada namanya. Ada kaidah etika atau kesusilaan, kaidah moral, dan ada juga kaidah akhlak. Ada pula kaidah sopan santun atau etiket, kaidah tata krama, kaidah manner, kaidah adab, dan lain-lain. Secara umum, kaidah etika menyangkut hal baik dan hal buruk dalam perilaku batinnya. Seperti juga kaidah etika, kaidah moral juga sama. Sehingga sering orang menggunakan istilah itu bergantian dengan maksud atau arti yang sama. Beda etika dan moral sepertinya. Jika moral sifatnya lebih umum, maka etika lebih khusus. Sehingga ada istilah etika jabatan, etika profesi, dan kode etik. Istilah etiket atau sopan santun, tata krama, manner merupakan kaidah yang mengatur bagaimana mengindahkan perasaan orang lain. Di sini kita menyangkut sikap berbicara pada orang tua atau orang yang lebih tua, teman, anak-anak. Bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik dan lain-lain. Jadi sifatnya menampakkan perilaku lahiriah. Ada anekdot yang mengatakan, jangan jadi buah kedondong karena di luarnya mulus, maksudnya etiketnya, sikapnya lemah lembut. Sementara di dalamnya semrawut, maksudnya etikanya, hatinya jahat. Jadilah durian, walau kulitnya tajam-tajam, maksudnya perilakunya kasar atau etiket. Tetapi dalamnya luar biasa enaknya, maksudnya etika, hatinya lembut. Selanjutnya kita bicara kaidah akhlak. Kata akhlak seperti pula kata etika, moral merupakan bahasa perilaku batin. Ia menunjuk pada perilaku yang berkaitan dengan hati manusia, yang berhubungan dengan iktikad, kecenderungan berbuat dan niat. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata akhlaqon, yuhliku, ikhlaqon, jamak dari kul yang berarti perangai, ada kebiasaan, budi pekerti atau tingkah laku atau tabiat. Kesemuanya menyangkut berbuat atau menyangkut perbuatan. Kata akhlak sebenarnya memiliki arti khusus yang menyangkut perbuatan manusia yang berkaitan dengan baik dan buruk. Bukankah jiwa kita sudah dianugerahkan kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk? Perhatikan firman Allah berikut. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَى. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.
wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Pengertian mengenal baik menyangkut ketakwaan dan buruk menyangkut kefasikan lebih detailnya terejawantah terwujud dalam perilaku Rasulullah Muhammad SAW. Firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Pengertian dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik atau uswatun hasanah menunjukkan bahwa perilaku beliau merupakan penjabaran perilaku kaidah akhlak dalam peri kehidupan sehari-hari, sehingga Rasulullah memiliki akhlak Qur'ani. Dengan demikian jelas bahwa akhlak dalam Islam memiliki arti spesifik berbeda dengan etika dan moral. Yang perlu diingat adalah bahwa akhlak dalam implementasinya berkaitan dengan adab. Adab merupakan kaidah perilaku dalam mengindahkan ketentuan-ketentuan Allah dan mengindahkan perasaan sesama. Akhlak berpasangan erat dengan adab bila akhlak merupakan tampilan dalamnya berkaitan dengan hati nurani, sementara adab berkaitan dengan tampilan luar yang nyata nampak oleh orang lain. Selanjutnya, akhlak tauhid adalah akhlak yang berlandaskan ketauhidan dalam amal perbuatan. Dengan kata lain, seorang muslim dalam bertindak dan berbuat dilandasi iman tauhid dan semuanya melulu hanya karena Allah, hanya karena berharap ridho Allah. Dasarnya dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa hanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dua kalimat syahadat ini diikrarkan dengan lidah bersifat hulu, diyakini dalam hati bersifat akidah, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari bersifat hulu. Dengan demikian akidah tauhid diapit oleh akhlak tauhid. Bagaimana wujud akhlak tauhid itu? Jawabnya, akhlak tauhid berwujud perilaku atau perbuatan yang bersumber pada akidah tauhid. Wujud perilaku itu nampak dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Beliau memiliki akhlak seperti dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Keagungan akhlak beliau memang terejawantah dari hasil proses perjalanan hidup beliau sejak kecil, senantiasa dalam bimbingan Allah, insya Allah, sehingga akhlak beliau benar-benar tampil dalam situasi apapun. Memanglah tidak heran jika beliau bersabda bahwa tugas beliau diutus ke bumi ini adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Malik. Seorang muslim berakhlak tauhid dan sekaligus akhlaknya karimah. Jika berakhlak tauhid berarti berakhlakul karimah. Jadi berakhlak tauhid berarti berakhlakul karimah. Selanjutnya, kita tidak membahas jenis-jenis akhlak, tapi kita melihat akhlak secara umum. Firman Allah, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha
'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Berlaku adil maksudnya membagi sesuai porsinya, dan berbuat kebajikan banyak bentuknya. Contohnya diberikan dalam ayat, yaitu memberi kepada kaum kerabat. Selanjutnya ayat menampilkan kaidah larangan yang berupa larangan berbuat keji, melakukan kemungkaran, dan menimbulkan permusuhan. Selanjutnya firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum sananu qaumin ala alla ta'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Di sini penekanan sikap adil didasarkan pada wawasan yang lurus. Artinya adil tanpa melihat siapa yang menerima keadilan itu. Adil ya adil, tidak ada bentuk lain. Yaitulah sikap adil dekat dengan takwa. Firman Allah, wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalb la nafaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul muttaqin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Surat Al-Imran ayat 159. Sikap lemah lembut, pemaaf, bermusyawarah, dan tawakal dikedepankan dalam ayat ini, di mana dengan sikap-sikap ini Rasulullah berkenan membuat Islam berkembang di Jazirah Arab, dan beliau menuntaskan tugas kenabian beliau dengan baik. Firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura.
نفورا. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Ayat ini menegaskan perlunya memelihara sikap tauhid, berbuat baik pada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat maupun jauh, orang yang berjuang di jalan Allah dan hamba sahaya. Selanjutnya firman Allah, ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Al-Isra ayat 37. Di sini pentingnya bersikap tawadu, maksudnya kesombongan itu tidak akan mendapat kepuasan, malah jadi penyakit hati. Dengan sikap yang tawadu, orang lain akan senang bergaul dengan kita, dan kita memperoleh manfaat yang besar dari pengembangan tali silaturahim yang demikian. Dari uraian di atas terlihat bahwa akhlak tauhid adalah himpunan nilai-nilai ketauhidan yang terejawantah dalam perilaku hamba Allah sehari-hari, yang isinya perintah dan larangan, yang berfungsi mengatur tata kehidupan bersama di satu sisi dan menyelamatkan kehidupan ukhrawi di sisi yang lain. Ternyata akhlak tauhid memiliki makna yang sangat berarti, baik dalam perilaku sehari-hari, ibadah, kerja, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berdunia. Kita akan melihat makna akhlak tauhid itu antara lain sebagai berikut. 1. Akhlak merupakan pencerminan iman dan tauhid yang terpelihara dalam diri seorang muslim dalam menjalani hidupnya. Akhlak pun pada dasarnya yang membuat amalan menjadi berkualitas baik dan menjadi hiasan hati yang terpelihara. 3. Dengan akhlakul karimah yang tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul, kita menjalani hidup sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim. Akhlak 4. Akhlakul karimah atau yang lebih spesifik lagi akhlak tauhid pada dasarnya adalah pengejawantahan ketauhidan dalam akhlak, dalam perilaku, perbuatan dan tindakan sehari-hari yang bernafaskan ubudiyah hanya kepadanya. Dengan akhlak tauhid seorang muslim senantiasa istiqomah dan tawadu dalam menjalankan hidup ini. Semua berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepadanya juga. Karenanya tidak ada daya upaya kecuali atas kehendaknya. Seorang muslim adalah manusia yang memegang teguh akidah tauhid. Karenanya senantiasa berupaya untuk tidak menjalimi sesama, tetapi tidak pula suka dijalimi, dan senantiasa berupaya menghentikan kezaliman. 5. Pada dasarnya akhlak itu menyangkut perilaku, perbuatan, dan tindakan nyata yang dilakukan dengan hati yang bersih dalam pengabdian diri kepadanya. Karenanya kontribusi bagi menyelamatkan kehidupan dunia dan ukhrawi sangatlah besar sekali. Akhlak sesungguhnya merengkuh sekalian ibadah, sebab dalam akhlak itulah ibadah itu dilakukan, dan dengan akhlak pula lah suatu ibadah memiliki kualitas sebagai ibadah. Dengan berakhlak dan beradab tauhid, kita tempuh perjalanan di dunia ini melulu mengharap kasih sayang dan serta ridhonya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.